warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susmita, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Setiap anak itu unik, mereka memiliki potensinya masing-masing. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memaksimalkan potensi itu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan menjadi salah satu cara untuk dapat memaksimalkan potensi dan memenuhi kebutuhan anak. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus: pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus dapat memahami 3 aspek kebutuhan murid, yakni: yang pertama, kesiapan belajar murid. Hal ini mengharuskan guru untuk melakukan asesmen pengetahuan awal untuk menentukan apakah yang telah diketahui murid dan bagaimana kesiapan murid dalam menerima materi. Kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat ini dapat menjadi gerbang awal untuk kita dapat menarik perhatian murid dalam belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan menjemput setiap murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mereview dan merefleksi praktek pembelajaran. Ketiga, bertanya dengan teman sejawat murid. Keempat, melakukan asesmen awal. Kelima, berdiskusi dengan guru sebelumnya dan membaca rapot murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3 cara, yakni: pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kita dapat mengaplikasikan salah satunya atau mengkombinasi ketiga strategi tersebut. Keterkaitan antar modul. Modul 1.1 dan modul 2.1 memiliki keterkaitan sebagai berikut. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Juga memperhatikan potensi setiap anak untuk dapat dioptimalkan. Hal ini merupakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif untuk dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu juga, guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran untuk menuntut murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 ini memiliki keterkaitan sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus dapat membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi ini.
Semoga dapat memberikan manfaat dan membuat kita semakin paham dengan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya dapat kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.